Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan yang Allah perintahkan dan Allah memujinya adalah ketaatan yang membawa seorang hamba kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, mempelajari perkara-perkara yang Allah ridhai, mempelajari perkara-perkara yang Allah murkai, supaya seorang hamba bisa melaksanakan jika dia adalah perkara yang dicintai, supaya seorang hamba bisa meninggalkan jika dia adalah perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ketujuh, pembahasan di dalam kitab Ahbabullah. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala. Dan golongan yang ketiga atau karakter yang keenam yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang sering kita mendapatkan di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang kita pernah bahaskan di pertemuan yang lalu, bahwa salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan adalah Allah mencintai. Karena seorang mukmin tatkala disebutkan di dalam Al-Qur'an, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lisannya, maka kewajiban baginya jika itu adalah perkara yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban baginya adalah dia menetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah mensifati dirinya tanpa ada mengingkarinya, tanpa ada menyelewengkan maknanya, dan juga tanpa ada mempermisalkan dia dengan makhluk Allah, tanpa juga mempertanyakan bagaimananya. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama tentang sifat Allah Subhanahu wa taala.
Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 76. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dalam firman-Nya yang lain, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, illal ladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim wa innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, kemudian mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang menjadi atau memusuhimu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai pada batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang bertakwa adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Orang yang bertakwa adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sering kita mendengarnya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man akramun nas?" Siapakah manusia yang paling mulia? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atqahum lillah." Mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan, laisa an hadza nas'aluka. Bukan ini yang kami tanyakan kepadamu. Qala fa akramun nasi Yusufu nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibni nabiyillahi ibni khalilillahi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah, cucu Nabi Allah, dan cucu kekasih Allah. Kemudian mereka kembali berkata, laisa an hadza nas'aluka. Bukan itu yang kami tanyakan kepadamu. Lalu Nabi mengatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Tentang orang-orang Arab terbaikkah yang kamu tanyakan kepadaku? An-nasu ma'adinu. Asal usul manusia itu berbeda-beda. Khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil islami idza faqahu. Orang yang terbaik di masa jahiliyah adalah orang yang terbaik
juga di dalam Islam jika mereka paham. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seseorang yang akan dikatakan sebagai orang yang terbaik adalah orang yang paham akan agama Allah. Orang yang memahami perkara-perkara yang Allah cintai. Orang yang memahami perkara-perkara yang Allah murkai, agar dia melangkahkan kakinya dan berpijak pada perkara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah cintai, dia akan melakukannya. Jika Allah murkai, maka dia akan tinggalkan. Kenapa? Karena dia paham akan agama. Kemuliaan bukan disebabkan karena dia keturunan orang yang mulia. Kemuliaan bukan didapatkan sekedar dia adalah cucunya orang-orang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Akan tetapi sayangnya mereka tidak paham agama. Hingga tidak ada faidahnya terbaik kalau kita letakkan pada mereka. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis tersebut, manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan diraih oleh seorang hamba tatkala dia paham agama. Bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan jabatan yang tinggi yang dia miliki, bukan dengan nasab yang dia miliki. Karena semua itu tidak akan menyelamatkan seorang hamba tatkala dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kekasih Allah, mereka adalah orang yang memiliki akidah yang lurus, memiliki amal yang saleh. Amal yang saleh disebut dengan amal saleh sebabkan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pemilik akidah yang selamat dari penghalang-penghalang yang berupa kesyirikan. Mereka adalah pemilik amal-amal saleh yang bersih dari penghalang-penghalang yang berupa kebid'ahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan arah barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka adalah yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya, dan dia juga menepati janjinya apabila dia berjanji. Dan dia adalah orang-orang yang sabar di dalam kesempitan, sabar tatkala mendapatkan penderitaan, sabar di dalam menjalankan peperangan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah yang akan Allah terima amal-amal salehnya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak
Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut kisah yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Habil diterima dan Qabil tidak. Dan dia berkata, maksudnya Qabil berkata, aku pasti akan membunuhmu, la'aqtulannak. Kemudian Habil mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Diterima, apa yang berkaitan dengan diterima, yang dimaksud dengan diterima adalah yang mengakibatkan adanya pahala, yang mengakibatkan adanya ganjaran untuk akhirat. Balasan yang akan dia dapat tatkala di akhirat itu surga Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah dengan melihat wajah Allahu Rabbul Alamin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadiha man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Takwa adalah perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan para rasulnya tatkala mengutus mereka untuk mengajak dan menyuruh manusia. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus." Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Begitu juga Allah katakan tentang Ad, kaum Ad. Kadzabat Adunil mursalin idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Hud alaihissalam berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Begitu juga kaum Samud. Allah katakan tentang mereka, "Kadzabat Samudul mursalin idh qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un." Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka yaitu Saleh berkata kepada mereka, "Kenapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Dan begitu seluruh para rasul diperintahkan agar menyeru dan mengajak manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengutusnya, Allah memerintahkan dengan memperbanyak perintahnya dan menitik beratkan pada ketakwaan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat dahsyat, yang sangat besar.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a wa inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutilah suatu hari yang pada saat itu seorang bapak tidak bisa lagi menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun, dan sesungguhnya janji Allah pastilah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia membuat dirimu terpedaya, dan jangan pula penipu yaitu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya semuanya secara global kembali kepada walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya kami perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pokok takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dan apa-apa yang dia takutkan, ya, menjadikan di antara kedua hal itu. Menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang dia khawatirkan. Itu takwa. Dan kadang-kadang takwa ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah, ini Allah adalah Rabb yang patut kita takwa kepadanya. Disebut dengan ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dan berhak memberi ampunan. Subhanallah, ikhwan fiddin. Allah Subhanahu wa taala yang maha suci berhak untuk ditakuti. Berhak untuk ditinggikan, diagungkan dalam setiap hambanya atau dalam dada para hambanya, sampai akhirnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang berhak untuk mendapatkan ketinggian dan keagungan. Karena Allah yang berhak untuk memiliki sifat sombong. Karena Allah yang berhak untuk memiliki sifat agung. Dan Allah maha kuat di dalam mengirimkan azab kepada hambanya. Dan terkadang takwa itu disandarkan kepada siksa Allah. Terkadang takwa itu disandarkan kepada tempat penyiksaan, yaitu neraka. Dan terkadang takwa itu disandarkan kepada waktunya, kepada suatu waktu, yaitu hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil muttaqin wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu, wattaqu, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari kiamat, yang pada waktu itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing akan diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dilakukan olehnya, dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab takwa adalah takut. Hingga barang siapa yang takut kepada sesuatu, maka menyebabkan dirinya akan berhati-hati. Barang siapa yang tidak takut terhadap sesuatu, maka tidak akan ada perasaan waspada pada dirinya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai penghuni neraka,
Allah katakan lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Dan bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka. Dan di bawah mereka juga lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengan azab tersebut. Maka bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku. Barang siapa yang takut kepada Allah, pasti dia akan berhati-hati. Ibarat seseorang yang berjalan di sebuah jalan, yang di jalan tersebut terdapat duri-duri, yang seandainya dia jadikan kakinya berada di atas duri tersebut hingga menginjaknya, maka akan terasa sakit bagi dirinya, membuat dia akhirnya waspada. Dia memilih jalan yang tidak ada duri-durinya. Dia akan berhati-hati. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Hingga mereka takut kepada Rabb mereka, di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang lebih bertakwa daripada Rasulullah? Adakah manusia yang lebih takut kepada Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau jawabannya tidak, lalu mengapa tidak melaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi? Tidak meninggalkan sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi? Tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi dan dianjurkan? Tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi dan memerintahkan untuk meninggalkannya? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabat, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu 'anil nari illa qad buyina lakum." Tidak tersisa sesuatu yang sesuatu ini bisa mendekatkan seorang hamba kepada surga dan menjauhkan seorang hamba dari neraka, melainkan semuanya sudah dijelaskan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramal sesuai dengan amalan, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diamalkan oleh generasi yang terbaik yang hidup pada zamannya. Nabi mengatakan, "Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lillah." Demi Allah, sesungguhnya aku yang paling takut dan aku yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu. Dan kita tahu kisah ini bagi teman-teman yang mempelajari dan sering mendengarnya, yaitu tentang 3 orang yang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga salah seorang di antara mereka mengatakan, "Demi Allah, ya, aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka." Yang lainnya mengatakan, "Aku akan sholat dan aku tidak akan tidur." Yang lainnya mengatakan, "Aku tidak akan menikahi wanita." Dan ini yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu setelahnya memberikan penjelasan kepada para sahabat dengan mengatakan, memulainya dengan mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya aku paling takut, aku yang paling takut dan aku yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian." Lalu Nabi menyebutkan ya pemahaman, pandangan atau ilmu yang sebenarnya. Nabi mengatakan, "Inni usalli wa arkud." Aku salat dan juga aku tidur. Wa asumu wa uftir. Dan aku berpuasa dan juga aku berbuka. Wa tazawwajun nisa. Dan juga aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku,
maka bukan dari golonganku. Dan berarti menandakan siapa saja yang melakukan sebagaimana yang dituntut atau yang menjadi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan paling banyak khasyah, takut, dan paling banyak bertakwa di antara kalian, maksudnya adalah disebabkan karena dia seringkali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berupaya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang ketaatan orang-orang yang bertakwa. Ya ayuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'al kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya berarti mengikuti dan menuruti keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti dan menuruti keinginan orang-orang kafir, bukan mengikuti dan menuruti keinginan orang-orang munafik yang semuanya didasari dengan hawa nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Ya, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang seringkali Allah Subhanahu wa taala memulai perintah-perintah dan larangan-larangannya kemudian diakhiri dengan perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Dikuatkan, mentakkidkan dalam ayat ini sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan 2 kali. Kemudian ayat yang lain juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu sabda Nabi dari Abu Umamah, dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji perpisahan, haji wada. Kemudian beliau mengatakan, ittaqullah. Ittaqullaha rabbakum. Wa sallu khamsakum. Wa sumu syahrakum. Wa addu zakata amwalikum. Wa ati'u dha amrikum. Tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, Rabb kamu sekalian. Dan kalian tegakkanlah salat yang 5 waktu itu. Dan berpuasalah pada bulan kalian yaitu Ramadan. Dan tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Serta taatilah perintah pemimpin kalian. Pasti kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Ittaqullaha wasilu arhamakum. Dalam riwayat yang lain, bertakwalah kalian kepada Allah dan hubungkanlah tali kekeluargaanmu. Ikhwatal iman, a'azini Allah wa iyyakum. Bertakwa kepada Allah bukan sekedar menjalankan perintah Allah, tetapi juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat, bagaimana sikap mereka tatkala mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan ini menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara sekian banyak kejadian yang ada,
Salah satunya apa yang terjadi dengan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ketika itu dia berada di atas mimbar. Kemudian dia mengatakan, "A'tani abi atiyatan." Atiyatan faqalat Umratu bintu Rawahah, "La arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bapakku, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bapakku memberikan sebuah pemberian. Maka Amrah binti Rawahah, itu adalah ibunya Nu'man bin Bashir, mengatakan, saya tidak rela sampai kamu bersaksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Bashir, ayah dari Nu'man bin Bashir, yang mengisahkan ini. Datanglah Bashir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah," seraya mengatakan, "Inni a'taitu ibni min Amrata binti Rawaha atiyatan fa'amaratni an ushidaka ya Rasulullah." Sesungguhnya saya memberikan sebuah pemberian kepada anakku dari Amrah binti Rawahah. Maksudnya anak dia dan Amrah binti Rawahah, yaitu Nu'man bin Bashir. Lalu dia menyuruhku untuk mempersaksikannya kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Apakah engkau memberikan semua anakmu seperti itu juga? Kemudian dia mengatakan, la, tidak. Lalu Nabi mengatakan, fattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa'adilu baina auladikum, berlakulah adil di antara anak-anak kalian. Kemudian perawi hadis ini mengatakan, faraja'a faradda atiyatahu. Ketika Bashir pulang, lalu Bashir mengambil lagi pemberiannya. Begitulah perilaku para sahabat. Begitulah perilaku orang-orang yang saleh di hadapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perilaku orang-orang yang bertakwa. Apabila mereka melihat ada orang-orang yang meninggalkan sebuah kewajiban, maka mereka akan mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Dan apabila mereka melihat pelaku perbuatan yang haram, mereka akan mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Kemudian orang yang dikatakan bertakwalah kepada Allah, maka dia akan meninggalkan perbuatan itu. Maryam mengatakan, qalat, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Kenapa Maryam mengatakan seperti ini? Karena dia mengerti, karena dia paham seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala hendak berbuat keburukan, kemudian diperintahkan kemudian diseru kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka dia akan mengurungkan niatnya, perbuatannya untuk melakukan keburukan tersebut. Cukup dengan mengatakan bertakwalah kepada Allah, dia akan paham dan dia akan tinggalkan perbuatan itu. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama salaf, mereka memahami bahwa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, bisa jadi dampaknya dari keburukan itu tidak sekedar menimpa kepada dirinya, tetapi juga menimpa orang-orang yang terdekat yang dia cintai. Al-Imam Ibnu Katsir
rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya, tatkala beliau rahimahullah menukil dari Abil Bilad mengatakan, dia mengatakan lil Ala ibni Badar pada saat membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah sebuah musibah menimpamu melainkan itu disebabkan oleh tangan-tanganmu atau hasil dari apa yang kau lakukan. Lalu seseorang mengatakan atau ditanya, "Wa qad dhahaba basari wa ana ghulam." Tatkala ayat ini dibaca, kemudian ditanya, "Aku masih kecil, tetapi kenapa mataku sudah buta? Aku masih kecil tapi mataku sudah buta." Qala fabidzunubi walidaik. Kemudian dijawab dengan, itu adalah sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuamu. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin, dosa keburukan yang kita lakukan di luar rumah kita, ataupun dimanapun kita berbuat, maka dia akan berakibat kepada orang-orang yang kita cintai di rumah kita. Maka bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Dan begitulah yang dipahami oleh para ulama terdahulu. Maka barang siapa ia bertakwa kepada Allah, pasti dia akan meninggalkan hal-hal yang haram. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia akan melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atasnya. Dan bisa jadi ketakwaan ini akan bertambah dalam hatinya, kemudian akan menguat pada hatinya, hingga akhirnya dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan sekedar perkara yang haram, dia akan tinggalkan perkara yang dia pandang tidak membawakan manfaat kepada dirinya. Ketakwaan yang dia miliki menyebabkan dia melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, hingga tatkala menguat ketakwaan yang ada pada dirinya, menambahkan keinginan pada dirinya untuk mendapatkan keutamaan, hingga akhirnya dia melakukan sesuatu yang bukan sekadar wajib, yang sunnah pun dia lakukan. Hingga akhirnya dia meninggalkan sesuatu yang bukan sekadar yang haram, hingga kepada perkara yang mubah, akan tetapi yang dia pandang tidak mendapatkan manfaat dari itu. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda baiknya Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada dirinya, meskipun itu perkaranya mubah. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam surga kenikmatan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Masya Allah, ikhwan fiddin, manfaat orang yang bertakwa. Setelah kita menyebutkan tentang bagaimana sikapnya orang yang bertakwa terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah, manfaatnya luar biasa. Manfaatnya adalah kebaikan dunia akhirat yang diimpi-impikan oleh setiap manusia. Di antara manfaat dari ketakwaan dimiliki seorang hamba, Allah mengkaitkan ketakwaan dengan kehidupan hati. Mengkaitkannya dengan kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberimu furqan, petunjuk untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
Begitu juga manfaat dari ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai pendatang rezeki, sebagai pengusir musibah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ayat ini perlu dipelajari, direnungkan, dipahami. Bukan ayat ini ditulis kemudian ditaruh, dipajang di atas dinding, ditempelkan supaya banyak dapat rezeki. Bukan itu. Itu sudah menyimpang. Ya, tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang saleh. Begitu juga ya firman Allah sebagai tafsiran dari kisah yang mungkin kita pernah mendengarnya tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Yang mereka keluar dari gua itu, yang gua itu tertutup dengan batu yang besar, dan batu ini yang besar ini bergeser demi sedikit demi sedikit hingga terbuka, lalu mereka selamat dari dalam gua itu. Mereka ya hadits ini ya adalah merupakan tafsir, atau kejadian ini merupakan tafsir dari ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Begitu juga manfaat yang lain, Allah menjadikan sebagai sebab keselamatannya dari neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim. Kemudian ikhwan fiddin, begitu juga manfaat yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan takwa sebagai sebab keberuntungan, sebagai sebab untuk masuk ke dalam surga. Wa may yuti'allaha wa rasulahu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan dia bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini, manfaat dari takwa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab terjaganya anak-anak dari tersia-siakan jika bapak mereka meninggal. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaknya takutlah kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar. Tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi memiliki 2 bekal. Bekal ilmu agama hingga mereka jadi orang yang bertakwa. Kemudian bekal untuk mendapatkan urusan dunia. Namun yang paling terpenting adalah ilmu agama. Ilmu agama, wahai kaum muslimin, ini yang terpenting. Harta yang kau tinggalkan tanpa dibarengi dengan ilmu agama, niscaya akan menjadi pertikaian yang terjadi tatkala engkau tidak ada, wahai saudaraku. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada jiwa-jiwa kita ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang ditolong oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari perkara-perkara yang akan menyebabkan jatuhnya kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Kekurangan dan kesalahan di dalam menyampaikan itu adalah menandakan lemahnya orang yang menyampaikan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki olehnya. Demikian wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.